Hai semua sahabat Mak Yati, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Jumpa kembali hari ini dengan Mak Yati. Hari ini Mak Yati berada di kebun sawit. Tapi hari ini Mak Yati tak boleh nak petik pucuk paku dikarenakan kebun ini digenangi air hujan. Tengok air semua penuh dengan air. Dan di sana juga cuma jalan saja, jalan yang tengah-tengah ini kering, tapi kanan kiri semua penuh dengan air. Yang sini pun penuh dengan air. Tuh, air penuh sana. Oke, dan di sini juga semua air. Pucuk-pucuk paku ini semua ada, tapi semua tergenang air. Jadi Mak Yati takut nak memetik pucuk paku. Oke, ikuti terus liku-liku Mak Yati di dapur. Oke, sahabat Mak Yati, di sini adalah kebun sawit tuh, yang selalu Mak Yati mengikuti sawitnya, juga petik dia punya sayur yaitu pucuk paku. Tapi dikarenakan hujan lebat berterusan dalam masa 3 hari, sekarang ini sudah penuh dengan air. Tengok, boleh berenang di sini, penuh dengan air. Dan pokok-pokok sawit ini pun tergenang air. Jadi hari ini Mak Yati tak boleh nak pergi masuk kebun sawit mencari pucuk paku. Oke. Oke sahabat Mak Yati, hari ini Mak Yati mau masak sayur labu. Labu ini ada orang panggil labu putih, ada juga yang panggil labu Cina. Tapi labu ini Mak Yati tak selalu masak. Jadi hari ini Mak Yati mau masak, mau menumis labu ini dengan daging. Mula-mula sebelum tumis Mak Yati akan kopek dulu. Kopek kulitnya dulu, kemudian setelah siap baru cuci bersih, lalu dipotong-potong. Ini labu ini selalunya orang Bangladesh nih suka makan nih labu. Orang Bangladesh, orang Myanmar, orang Rohingya itu selalu beli labu ini banyak-banyak. Tapi Mak Yati beli labu ini sekali-sekala saja, karena tak berapa suka makan. Tapi sebetulnya labu ini bagus tahu untuk badan kita, yaitu menyejukkan badan. Ini juga serat dia tinggi. Siapa yang sembelit tuh senang nak berak kalau makan labu ini. Dipanggil labu putih ataupun labu Cina. Oke, ada setengah orang buat masak sup, yang masak gulai, masak lemak cili api, dan lain sebagainya. Tapi Mak Yati hari ini mau menumis labu. Oke, setelah habis kita kopek, Mak Yati akan potong dulu kepalanya nih, buang. Juga pongkok dia pun buang. Setelah itu kita belah dulu jadi 2. Nampaknya macam-macam sudah tua labu nih, keras-keras. Nih dalam ada bijinya macam nih. Di bijinya Mak Yati akan buang karena sudah agak tua. Oke, ke sana. Ini bijinya. Mak Yati akan buang dia punya biji, supaya nanti sedap. Ada biji dia. Karena sudah tua, kalau tak tua makan dengan biji-bijinya. Oke, setelah bersih macam ini tak ada biji, baru Mak Yati akan potong besar-besar saja. Oke, ini jadinya. Kemudian nanti Mak Yati akan cuci. Setelah cuci bersih baru Mak Yati masak. Buang nih bijinya, tak mau. Nah, bijinya ini udah tua. Dia udah tua-tua nih. Buang dulu biji.
Oke, lakukan semua sampai habis dan hasilnya macam ini, baru kita cuci dan masak. Semua sahabatku, jumpa kembali dengan Mak Yati di dapur hari ini. Hari ini Mak Yati mau menumis labu putih dan daging tetelan. Bahan-bahan yang digunakan adalah sebiji labu yang sudah dipotong, kemudian cuci bersih. Dan tambahkan sebatang lupak merah supaya jadi manis. Daging tetelan 1 mangkok. Ini Mak Yati dah siap rebus dan potong agak besar-besar karena ini sudah lembut. Untuk rempah ataupun bumbu Mak Yati gunakan serbuk lada putih 1 sudu makan, halia 1 inci, bawang putih 3 biji dan bawang merah besar 3 biji. Mak Yati tumbuk kasar saja, kalau tak mau tumbuk potong pun boleh. Tambahkan daun bawang 1 batang dan daun sup 1 batang. Inilah bahan-bahan yang Mak Yati gunakan untuk masak hari ini. Jangan lupa masukkan garam dan Maggi cukup rasa. Bagi yang suka manis boleh tambahkan gula. Oke, mari kita masak bersama Mak Yati. Oke sahabatku, mula-mula didihkan air untuk merebus labu dan lobak merahnya supaya masak sekata. Oke, air mendidih. Setelah air mendidih, masukkan dulu lobak merah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke dalam, biarkan mereka kepanasan. Kemudian kacau-kacau bagi dia terkena air, lalu masukkan pula labu yang sudah dipotong. Labunya melompat. Oke, biarkan mereka mendidih dan labu ini masak, baru diangkat. Kemudian tumis bumbunya ataupun rempahnya. Oke sahabatku, nampaknya sayur ini sekejap lagi masak. Ini sudah agak lembut-lembut. Dan Mak Yati akan angkat. Nih Mak Yati angkat dulu lobak merahnya. Ini sayur ini macam apa? Macam lembut-lembut, macam kapas-kapas apa macam-macam tuh. Karena nih labu nih dah tua. Jadinya macam inilah. Oke, sekarang semua Mak Yati akan angkat, kemudian Mak Yati akan menumis rempahnya, oke, ataupun tumis bumbu dia. Setelah angkat semua angkat sampai habis, baru tumis rempahnya. Sahabat Mak Yati, mula-mula panaskan kuali, kemudian letak minyak dalam 5 sudu makan, lalu tumis bawang merah, bawang putih dan halia yang sudah ditumbuk kasar atau yang sudah dipotong. Setelah warnanya kuning-kuning dan wangi, harum baunya, baru masukkan daging yang sudah direbus. Kemudian tumis-tumis daging ini kembali. Karena Mak Yati menggunakan daging tetelan, jadi pastikan daging ini nanti letak air sedikit. Masukkan juga lada putih. Oke, biarkan dia mendidih dulu, nanti masukkan air setengah cawan. Oke, sekarang tiba masanya Mak Yati akan masukkan air setengah cawan. Masuk dalam. Seperti daging ini lembut lagi sedikit, baru masukkan sayur. Oke sahabat Mak Yati, sekarang Mak Yati akan masukkan garam dan Maggi cukup rasa. Jangan sampai daging ini mengering. Oke, masuk Maggi cukup rasa 1 sudu teh, garam pun 1 sudu teh. Lalu sembati, kemudian masukkan juga 1
sayur yang sudah direbus tadi. Oke, sekarang Mak Yati akan rasa sayur ini rasa apa. Nampak sedap, tapi tak tahulah labu ini. Ternyata sedap sahabatku. Labunya lembut-lembut macam labu kundur, dan rasanya memang sedap. Pedas-pedas sedikit dari lada putih, tapi kalau yang suka pedas lagi boleh tambahkan cabai. Jadi sekarang Mak Yati akan masukkan daun bawang dan daun sup. Gaul-gaul sembati sudah siap. Mari kita hidangkan tumis labu putih dan daging tetelan resep Mak Yati. Inilah hasilnya sahabatku, tumis labu putih dan daging tetelan resep Mak Yati. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Yati Ajrul supaya tidak ketinggalan menu-menu baru dari Mak Yati. Selamat mencoba.